Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sejarah perkembangan hukum Islam, di mana kami dari kelompok 6 ini berisi 7 orang anggota, yaitu sebagai berikut. Saya, Christian Jo, ada Talenta Sonara Sinaga, Ketut Diah Puspita Dewi, Gerwin Febrito Siagian, Merlin Monica Siagian, Mika Delviana Vinda Anggraini, dan yang terakhir Syafika Imani Arditya Indradewa. Next. Di dalam fase permulaan ini, yaitu bermula pada tahun kurang lebih 610 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Di dalam fase permulaan ini ada 5 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul untuk menyebarkan syariat agama Islam. Yang kedua, masa pertama di mana saat Rasul berada di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Yang ketiga, yaitu masa kedua di mana saat Rasul telah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah ini Rasul berada kurang lebih 10 tahun. Dan yang keempat, aturan-aturan mengenai fikih dan istihad pada masa Rasul. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, sumber hukum yang berlaku dan ada pada saat masa Rasul tersebut. Pada kali ini yang ingin saya jelaskan, awal fase permulaan itu bermula di mana di saat Rasul itu lahir sampai dengan wafatnya Rasul. Rasul atau yang biasa kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu merupakan seorang Rasul yang diutus untuk menyebarkan syariat agama Islam, di mana Rasul ini awalnya merupakan seorang ummi. Apa itu ummi? Ummi itu di dalam bahasa Arab artinya seseorang yang buta huruf. Meskipun begitu, meskipun Rasul ini buta huruf, tetapi wahyu pertama yang diturunkan Allah kepadanya yaitu berisi ajakan untuk berilmu, membaca, serta memahami seperti yang terdapat di dalam surat Al-Alaq sebagai wahyu pertama yang diilhamkan Allah kepada Rasul ini. Jadi dari wahyu pertama yang ia terima itu, wahyu itu diilhamkan kepadanya, dan dari wahyu yang ia terima itu, ia memahami bahwa dakwah yang akan dilakukannya itu harus didasarkan atas ilmu pengetahuan dan pemikiran. Karenanya, ia memberantas kebodohan serta mewajibkan kepada kaum-kaum muslimin pengikutnya untuk belajar dan mencintai ilmu pengetahuan agar umatnya tidak mengalami apa yang disebut dengan kegelapan pikiran, seperti itu. Di dalam fase di mana saat Rasul ada di Mekah ini, masa ini kurang lebih 22 tahun dan beberapa bulan. Di dalam fase ini terbagi, yaitu di mana yang saya jelaskan, masa pertama di mana saat Rasul berada di Mekah, dan pada masa yang kedua, yaitu saat Rasul telah hijrah ke Madinah. Fase saat Rasul berada di Mekah ini, di mana pada saat ini ia melakukan dakwah secara perorangan, karena pada saat ini ia masih di dalam masa-masa awal untuk ia menyebarkan dakwahnya itu. Oleh sebab itu ia masih melakukan dakwah secara perorangan yang bertujuan untuk mengarahkan Bani Insan kepada akidah tauhid. Sesudahnya, setelah ia melakukan dakwah secara perorangan, ia melakukan dakwah secara terbuka selama 3 tahun. Cara dakwah ini berlangsung kurang lebih selama 13 tahun. Jadi Rasul itu melakukan dakwah perorangan selama kurang lebih 13 tahun dan melakukan dakwah secara terbuka yaitu kurang lebih 13 tahun. Pada masa awal-awal dakwah ini sedikit saja hukum-hukum yang diturunkan. Hukum-hukum tersebut banyak diturunkan pada masa selanjutnya, yaitu pada masa di mana Rasul ada di Madinah. Masa kedua yaitu saat Rasul telah hijrah dari Mekah ke Madinah.
di mana di Madinah ini banyak ditemui benih-benih negara Islam, di mana di kota ini mulai nampak banyak umat-umat Islam yang ada di kota Madinah tersebut. Karena banyaknya masyarakat yang ada di kota tersebut, tetapi masih adanya kekosongan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, banyak wahyu yang diturunkan kepada Rasul pada saat di kota Madinah ini berisi tentang hukum-hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum yang muncul itu, ada yang muncul, baik muncul karena adanya suatu peristiwa, ada juga yang muncul karena tanpanya suatu sebab. Lama masa permulaan yang kedua ini, yaitu kurang lebih 10 tahun. Pada masa di Madinah ini, muncullah sebuah firman di mana firman yang muncul itu diturunkan 3 bulan menjelangnya wafat Rasul, serta merupakan firman atau ayat hukum yang terakhir diturunkan. Mengenai fikih pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersifat praktis dan realistis, di mana artinya itu fikih yang muncul itu benar-benar mencari hukum yang sudah benar terjadi. Artinya semua yang dipahamkan dari nas-nas Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan soal-soal akhlak, amalan praktis, yang dicontoh atau diambil dari para fuqaha pada masa itu yang disebut dengan qura. Sumber hukum pada masa Rasul saat di Madinah. Sumber hukum pada masa itu bersumber pada Al-Quran, yang pengertian dan sumbernya berasal dari Allah. Sedangkan hadis, yaitu pengertiannya bersumber dari Allah, tetapi pengertian tersebut telah diterjemahkan oleh Rasul dengan kata-katanya sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disebarluaskan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, hadis bedanya hadis, yaitu hadis itu merupakan kata-katanya berasal dari Rasul itu sendiri. Hukum yang diatur di dalam Al-Quran merupakan hukum yang umum dan masih di dalam garis besarnya, yaitu disebut mujmal. Pada hakikatnya, hadis berasal dari Allah juga, karena ia tidak mengeluarkan sesuatu berdasar kemauannya sendiri. Karena itu dapat dikatakan bahwa sumber hukum pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berupa wahyu saja, yaitu wahyu-wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Rasul itu. Rasul bisa melakukan istihad berdasar pendapatnya sendiri tanpa wahyu yang diturunkan kepadanya, terutama di dalam hal yang tidak bertentangan langsung dengan persoalan-persoalan terkait fikih. Jadi, Rasul bisa saja benar maupun bisa salah di dalam melakukan istihadnya ini. Dikatakan Rasul juga menggunakan hasil istihadnya untuk menyelesaikan suatu sengketa ataupun menyelesaikan urusan peperangan. Maka daripada itu, istihad daripada sahabat-sahabat Rasul tidak menjadi sumber hukum fikih, melainkan hanya wahyu saja yang bersumber menjadi sumber hukum dari fikih tersebut. Dari yang saya telah bacakan ini, kesimpulannya peristiwa yang belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran, maka peristiwa tersebut sedang menantikan turunnya wahyu. Maka ada kalanya turun ayat-ayat Al-Quran ataupun turun suatu hadis guna mengatur suatu peristiwa tertentu. Sekian penjelasan dari fase permulaan dari saya. Untuk fase persiapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Next slide-nya.
Fase persiapan hukum Islam dari 632 sampai 720 Masehi. Fase persiapan hukum Islam dimulai sejak wafat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 11 Hijriah dan berakhir pada akhir-akhir abad pertama Hijriah. Fase tersebut juga disebut fase sahabat karena kekuasaan menetapkan hukum berada di tangan sahabat-sahabat besar, di antara mereka ada yang hidup sampai tahun 93 Hijriah. Pada masa tersebut, banyak timbul penafsiran-penafsiran hukum dan pengambilan alasan-alasan hukum atau istinbat untuk peristiwa yang tidak ada nas atau ketentuannya. Oleh sahabat besar banyak dikeluarkan pendapat-pendapat sebagai penafsiran-penafsiran terhadap nas Quran dan hadis. Juga banyak dikeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya, dan fatwa-fatwa ini merupakan dasar ijtihad dan istinbat. Fase permulaan hukum Islam atau fase Rasul telah meninggalkan suatu kumpulan hukum yang terdiri dari Quran dan hadis. Akan tetapi, tidak semua orang dapat mempelajari dan memahami materi-materi hukum tersebut karena 3 hal. 1. Di antara kaum muslimin banyak terdapat orang awam yang tidak dapat memahami nas-nas hukum tersebut kecuali dengan bantuan orang lain. Kedua, materi-materi hukum tersebut atau Quran dan hadis belum tersebar luas di kalangan kaum muslimin sehingga tidak bisa dipelajari oleh setiap orang. Karena Quran masih berupa lembaran-lembaran lepas yang disimpan di rumah, belum dibukukan sama sekali. Ketiga, materi-materi hukum tersebut hanya berisi ketentuan-ketentuan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi benar-benar dan tidak dimaksudkan untuk peristiwa-peristiwa hayalan yang baru mungkin akan terjadi. Sedang pada masa sahabat telah terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang tidak pernah terjadi pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula bisa dicari ketentuannya dari nas-nas yang ada. Wewenang untuk melakukan kewajiban tersebut bukan dimaksud dengan lembaga yang diperoleh dari penunjukan seseorang khalifah atau dari pilihan umat, melainkan disebabkan karena kecakapan pribadi. Kebanyakan dari sahabat-sahabat tersebut pada mulanya tinggal di Madinah. Setelah daerah kekuasaan Islam menjadi luas, maka mereka tersebar di negeri-negeri yang baru. Oleh karena itu, hukum-hukum peninggalan masa tersebut pada mulanya bersifat ijtihad kolegial atau ijtihad jamaat, kemudian bersifat ijtihad perseorangan atau ijtihad afrad. Sumber hukum pada masa sahabat. Sumber hukum pada masa sahabat ada 3, yaitu Quran, Sunnah, dan ijtihad. Dengan urutan tersebut, oleh karena itu apabila terjadi sesuatu peristiwa atau suatu sengketa, maka sahabat-sahabat yang berhak memberikan fatwa, mencari dan ketentuan peristiwa tersebut dalam Quran, kalau didapati, maka mereka melaksanakan ketentuan tersebut. Kalau tidak mereka dapati, maka baru mencari di dalam hadis dan dilaksanakan apa yang didapatnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Usaha-usaha penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak Rasulullah SAW sendiri dengan jalannya membacakan tiap-tiap yang diturunkan di depan sahabat-sahabatnya dan terhadap penulis wahyu, serta sahabat-sahabat lain yang berminat ia memerintahkan untuk penulis wahyu, serta sahabat-sahabat lain yang berminat untuk memerintahkan yang dituliskan. Di antara sahabatnya banyak pula yang menghafalkan Al-Quran. Di antara 6 naskah yang dituliskan, 1 naskah disimpan oleh Khalifah Utsman sendiri, sedangkan 5 naskah lainnya dikirim ke kota-kota Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Damsyik, dan diletakkan di masjid besar. Dengan adanya penyebaran tersebut, maka Quran menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam penghafalan dan penulisan dengan tidak boleh dirubah dan diganti. Adapun sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis, maka belum dituliskan pada masa tersebut baik hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum maupun hadis-hadis lainnya. Sumber ketiga pada masa sahabat yaitu ijtihad dari sahabat-sahabat yang belum dibukukan, sebab perbedaan pendapat di kalangan sahabat, kebanyakan nas-nas Al-Quran
adalah hadis yang tidak berisi suatu pengertian yang bersifat tegas, jelas, melainkan bersifat kemungkinan-kemungkinan. Hadis-hadis belum dibukukan agar bisa disuarakan di kalangan kaum muslimin seluas-luasnya sebagai pedoman mereka bersama. Hadis-hadis tersebut masih diriwayatkan dengan lisan dan boleh jadi seorang sahabat di Mesir mengetahui hadis-hadis sahabat sedang di Irak tidak mengetahuinya. Sering terjadi seseorang pemberi fatwa menarik kembali fatwanya setelah mengetahui dari orang lain adanya hadis. Lingkungan hidup dengan segala persoalannya yang dialami oleh sahabat-sahabatnya Nabi tidak sama. Abdullah bin Umar yang hidup di Madinah misalnya tidak mengalami apa yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud yang hidupnya di Kufah. Kalau lingkungan hidup berbeda, maka pandangan dan pendirian dalam menilai sesuatu kepentingan dan motif penetapan hukum juga berbeda. Pergolakan politik dan pengaruhnya terhadap hukum Islam. Ali RA menjadi khalifah, tetapi mendapat tantangan dari Mu'ifah bin Abu Syufah. Kemudian timbullah peperangan antara kedua dan berakhirnya keputusan panitia perdamaian, maka sebagainya terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin sehingga menjadi 3 golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan mayoritas kaum muslimin. Khawarij adalah golongan kaum muslimin yang membenci politik Utsman RA selama khalifah dan membenci Ali RA karena ia mau menerima keputusan panitia pendamai. Syiah adalah golongan kaum muslimin yang berlebihan dalam mencintai Ali RA karena keturunan-keturunannya dan berpendirian bahwa Ali dan keturunannya lebih berhak menjadi khalifah karena ia mendapat pesanan dari Rasul untuk memangku jabatan khalifah. Mayoritas kaum muslimin yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah kaum muslimin yang tidak mengikuti pendirian-pendirian golongan Khawarij dan golongan Syiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Pak. Fase pembinaan dan pembukuan. Fase ini berlangsung selama kurang lebih 250 tahun hijrah. Fase ini juga disebut juga masa keemasan karena hukum Islam pada masa tersebut mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Next. Faktor-faktor yang menimbulkan gerak ijtihad yang sangat pesat sehingga menimbulkan masa keemasan tersebut ialah yang pertama, meluasnya daerah kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam pada masa tersebut meliputi daerah yang luas sekali, mulai dari perbatasan negara Tiongkok di sebelah timur sampai negeri Andalusia, yaitu Spanyol sekarang, di sebelah barat. Kemudian yang kedua, karya-karya dari masa-masa yang sebelumnya. Karya dari masa sahabat juga tidak sedikit bagi kemajuan hukum Islam pada masa kemasan. Sudah banyak dihimpun sejak permulaan abad kedua Hijrah. Yang ketiga, munculnya tokoh-tokoh besar. Munculnya tokoh-tokoh besar yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang tinggi dalam memperkembangkan hukum Islam. Dan kemampuan tersebut dipersubur oleh lingkungan-lingkungan hidup mereka yang selalu mengalami peristiwa-peristiwa hukum yang beraneka ragam coraknya. Tokoh-tokoh besar tersebut antara lain iman-iman yang beraneka ragam coraknya. Tokoh-tokoh besar tersebut antara lain iman-iman Abu Hanifah dan murid-muridnya, Imam Syafi'i dan murid-muridnya, Imam Malik dan murid-muridnya, Imam Ahmad dan murid-muridnya, serta ulama-ulama lain yang semasa dengan mereka. Next. Bisa next.
Sumber-sumber hukum Islam pada masa pembinaan hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam pada masa tersebut adalah Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Akan tetapi ada usaha baru yang ditunjukkan terhadap Quran dan hadis. Yang pertama, terhadap Quran dan ada dua usaha. Yang pertama, adanya perhatian secara khusus untuk menghafalkan Quran dengan menekankan kepada segi-segi qiraatnya dalam rangka pemeliharaan Quran, sehingga timbullah tujuan imam dalam bacaan Quran. Kedua, perbaikan-perbaikan untuk tulisan Quran, penambahan harkat dan tanda-tanda lain yang dilakukan terhadap Quran atau mushaf yang ditulis pada masa khilafah Utsman R.A. dengan maksud agar jangan sampai terjadi bacaan yang salah terhadap Quran. Yang kedua, terhadap hadis-hadis Nabi, usaha pemeliharaannya telah dimulai sejak zaman Khalifah Umar bin Abdulaziz, di mana ia memerintahkan Ibnu Hams dan Az-Zuri untuk meneliti hadis-hadis Rasul dan membukukannya. Sudah masa tersebut, kemudian berturut-turut usaha pembukuan hadis Nabi dilakukan oleh berbagai ulama di berbagai negeri Islam. Di antara hasilnya ialah kitab Al-Muwatta dari Imam Malik, Al-Musnad dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan kitab-kitab hadis yang 6 dari Imam Bukhari. Kemudian Abu Dawud, An-Nasi, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dari fase pembinaan hukum Islam. 1. Pembukuan ilmu fikih dan pendapat-pendapatnya. Terjadi dengan cara pengumpulan masalah-masalah yang berhubungan dengan suatu persoalan yang menjadi satu. Dengan ditambah penyebutan alasan-alasan pendapat, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para mujtahid dan pada mazhab tersebut. Bukan hanya sekedar pengumpulan fatwa semata-mata, melainkan pendapat-pendapat yang pembahasan-pembahasannya disertai dengan alasan-alasan yang ada. Maka ilmu fikih, suatu ilmu yang mempunyai persoalan-persoalan umum atau ukuran-ukuran umum yang diterapkan pada apa yang telah terjadi maupun apa yang akan terjadi. Bahkan diantaranya ada pendapat tentang peristiwa-peristiwa yang tidak akan terjadi. Pendapat-pendapat tersebut merupakan ensiklopedia yang sangat penting bagi kehidupan hukum Islam pada masa-masa berikut ini. 2. Munculnya ilmu usul fikih. Masing-masing mujtahid pada masa ini melakukan ijtihadnya sendiri. Maka ia membuat aturan-aturan dan dasar-dasar ijtihadnya. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta banyak menyebutkan aturan pokok yang dipeganginya. Demikian Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Sehingga diriwayatkan Imam Abu Hanifah menuliskan suatu kitab khusus tentang usul fikih. Tetapi orang yang pertama yang mengumpulkan aturan-aturan tentang ijtihad atau pengambilan hukum dengan disertai alasan-alasan adalah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya yang terkenal yaitu Ar-Risalah, aliran hadis dan aliran rasio atau pikiran ra'ayu. Sebelum munculnya mazhab dalam hukum Islam, maka telah terdapat aliran hadis dan aliran rasio. Kebanyakan pengikut aliran hadis adalah dari Papua negeri Hijaz atau sekarang disebut Saudi Arabia. Dan kebanyakan pengikut dari aliran rasio adalah Papua negeri Irak. Pemisahan aliran tersebut tidak berarti Papua rasio tidak memakai hadis. Begitupun juga sebaliknya. Karena kedua aliran tersebut sepakat pendapatnya bahwa hadis maupun rasio menjadi sumber hukum menurut tempatnya sendiri. Penyebab adanya pemisahan tersebut karena Papua Irak banyak mengadakan tinjauan terhadap maksud dan dasar syara dalam pembuatan hukum. Mereka menyimpulkan hukum syara dapat dimengerti maksudnya dan dimaksudkan pula untuk mewujudkan keselamatan orang banyak. Karena semua hukum syara berdasarkan prinsip yang sama dan bertujuan yang satu pula. Maka hukum tersebut mesti bersesuaian satu sama lain dan tidak mungkin ada perlawanan antara ketentuan-ketentuan. Tetapi dalam Papua Hijaz lebih mengarahkan perhatiannya kepada hadis-hadis
dan fatwa-fatwa sahabat. Mereka selalu terikat dengan kata-kata hadis, tanpa mencari iliat-iliat hukum dan aturan-aturan dasar syariat. Ketentuan nas selalu menjadi ketentuan utama daripada ketentuan akal pikiran. Mereka segan sekali memakai istihad dengan pikiran dan akan memakainya dalam keadaan darurat saja. Dalam hadis, misalnya disebut sebagai berikut. Pada tiap-tiap 40 kambing adalah seekor kambing. Nah, dalam Fatwa Irak, yang menjadi pedoman nas hadis itu ialah pengertian, yakni maksud tujuan memberikan zakat, yaitu agar pemilik kambing tersebut harus membahagiakan orang fakir miskin dengan seekor kambing atau barang lain yang sama dengan jumlahnya. Tetapi dalam Fatwa Hijaz, mereka tersebut memegangi bunyi kata-kata hadis itu dan tanpa mencari hikmah tujuan adanya zakat. Jadi kalau disebut kambing, maka kambinglah yang akan dikeluarkan. Faktor-faktor yang menimbulkan adanya dua aliran tersebut ialah: satu, hadis-hadis Nabi SAW dan fatwa-fatwa sahabat di Irak tidak sebanyak seperti di Hijaz. Dua, negeri Irak merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan golongan syariah dan khawarij. Tiga, lingkungan hidup di Irak lain daripada lingkungan hidup di Hijaz. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor kemunduran hukum Islam. Fase kemunduran terjadi pada abad keempat hukum Islam yang berlangsung lama, yaitu dari hijrah. Pada fase tersebut, para hijrah sampai akhir sesudah abad ke-13 mencapai tingkatan ulama-ulama lemah ke mu'tazid. Hukumnya yaitu dengan Quran, Islam dan langsung sunnah atau dalil sumber-sumbernya untuk mencapai syara. Mereka merasa sudah cukup untuk mengikuti pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh mu'tazidin yang sebelumnya. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran hukum Islam. Yang pertama, yaitu karena adanya pergolakan politik, sehingga menyebabkan terbelahnya negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil pada waktu itu. Dan yang kedua, munculnya mazhab-mazhab yang memiliki metode dengan cara berpikir sendiri. Yang ketiga, pembukaan terhadap mazhab-mazhab yang menyebabkan orang-orang mudah mencarinya. Yang keempat, hakim diangkat dari orang yang bertaklid untuk memutus hubungannya dengan mazhab yang tidak dipakai di peradilan pada saat waktu itu. Dan yang kelima, penutupan pintu ijtihad. Ada dua tanda-tanda kebekuan dan kemunduran. Yang pertama, sebab akibat penjauhan para fuqaha dari ijtihad. Yang kedua, hukum Islam terpisah dari gerak hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fase kebangunan hukum Islam. Kebangunan dan kemunduran hukum Islam sangat erat dengan kebangunan kaum muslimin dan kemundurannya dalam lapangan politik. Setelah kesadaran nasional meliputi kaum muslimin yang mundur, barulah kebangunan universal yang meliputi seluruh kaum muslimin dan negeri-negeri Islam. Dalam fase kebangunan ada empat, yaitu yang pertama, gerakan yang dilakukan ialah Wahabiyah dengan pimpinan Muhammad bin Abdullah Wahab yang wafat pada tahun 1206 Hijriah, terjadi di Saudi Arabia. Inilah merupakan usaha permulaan ke arah kebangunan kaum muslimin. Gerakan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menyerukan pemberantasan bid'ah dan khurafah yang merugikan. Yang kedua, menyerukan menjauhkan taklid. Yang ketiga, membersihkan Islam dari kotoran-kotoran yang memasukinya. Dan yang keempat, kembali kepada Quran dan hadis serta yang diwariskan oleh ulama syalaf atau ulama dahulu. Yang kedua, usaha-usaha yang timbul pula di Libya dengan pimpinan Muhammad bin As-Sanusi tahun 1761 sampai 1859 Masehi. Pada awal abad ke-13,
Hijriah dilancarkan dakwah yang di negeri Afrika untuk membersihkan agama Islam dari noda dari musuh Islam dan menyerukan kembali kepada Quran, hadis, dan apa yang ditinggalkan oleh ulama Syawal. Yang ketiga di Sudan, Al-Mahdi pada tahun 1843 sampai 1885 berjuang mengembalikan Islam kepada kesederhanaan dan toleransinya yang semula dan dalam pengambilan dalam dasar hukum hanya berpedoman kepada Quran dan hadis. Dan yang keempat, pada pertengahan abad ke-13 muncullah Al-Afghani yang wafat pada 1898 di Mesir yang menyerukan pembaharuan bagi kaum muslimin. Muhammad Abduh yang wafat pada 1906 sebagai muridnya bekerja keras dalam menatakan seruannya, yaitu yang pertama mengikuti jejak ulama-ulama syalaf, yang kedua kembali kepada sumber-sumber pokok pada dalam istinbat atau pengembalian alasan-alasan hukum, yang ketiga menjauhkan kebekuan dan taklid, dan yang keempat menyerukan kebebasan serta pendekatan antara berbagai aliran atau mazhab dalam Islam. Tanda kebangunan dalam hukum Islam pada masa modern ada 3, yaitu yang pertama sistem mempelajari dan segi-segi penulisan tentang hukum Islam yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem perbandingan, yaitu yang mempelajari hukum syara dan berbagai pendapat tentang satu persoalan dan alasannya masing-masing dan aturan dasar yang menjadi pegangannya. Yang kedua dalam lingkungan yang luas, yaitu aliran atau mazhab dalam Islam. Dalam sistem ini diajarkan fikih perbandingan atau perbandingan mazhab dan hukum positif dengan lapangannya di samping bahasa Eropa, Afrika, dan Asia modern. Yang kedua, kedudukan hukum-hukum Islam dalam perundang-undangan negara. Usaha Ibnul Muqaffa pada abad kedua Hijriah, ia pernah mengirim surat kepada Khalifah Al-Mansur untuk dibuatnya suatu undang-undang umum yang berlaku untuk semua negeri. Undang-undang ini diambil dari Quran serta Sunnah, dan apabila tidak ada nas pada keduanya, bisa diambil dari pikiran dengan syarat bisa mewujudkan rasa keadilan dan kepentingan orang banyak. Majalatu Ahkamil Adliyah merupakan kitab undang-undang hukum perdata umum atau positif pertama yang diambil dari ketentuan hukum Islam dan dengan keputusan pemerintah atau penguasa. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Keluarga atau Kanunul Ailaat oleh pemerintah Turki Utsmaniyah pada tahun 1326 Hijriah. Kedua kitab undang-undang tersebut merupakan usaha terbesar dalam lapangan hukum pemerintahan Turki Utsmaniyah yang pantas dibanggakan. Kemudian dibuat beberapa kitab undang-undang dari ketentuan mazhab Hanafi, yaitu yang pertama kitab undang-undang muamalat atau perdata atau Mursyidul Khairat terdiri dari 641 pasal. Yang kedua kitab undang-undang wakaf atau kitab adli wal insyafi masyakili afkah terdiri dari 646 pasal. Dan yang ketiga kitab undang-undang keluarga atau al-ahwalus syakhsiyah terdiri dari 647 pasal dengan meliputi hibah, wasiat, pengampunan, dan warisan. Yang ketiga, penilaian orang-orang orientalis terhadap hukum Islam. Merupakan orientalis atau orang barat yang suka mempelajari apa yang berasal dari timur terhadap peninggalan Islam pada abad pertengahan. Para orientalis tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, 1. Mempelajari, yang kedua menyelidiki, yang ketiga menerjemahkan, yang keempat membahas, dan yang kelima menerbitkan terhadap berbagai buku fikih standar. Dari penilaian yang diberikan Dr. Abdul Razak Asy-Syukuri, muncul 4 teori hukum yang merupakan teori terbaru pada abad ke-20, yaitu 1. Teori pemakaian hak semena-mena atau Isaatu Istimawi Hak, yang kedua teori keadaan mendadak atau tidak diduga Abdurrahman Karya, yang ketiga teori pertanggungan kerusakan atau Nadariyatu Tahammulid Tabaat, yang keempat teori pertanggungjawab tidak bisa membedakan atau
Masuliyatu Damitamiyyis, dan pada tahun 1937 dilakukan seminar Den Haag yang menghasilkan persetujuan dengan aklamasi, yaitu 1. Hukum Islam dianggap sebagai salah satu sumber hukum umum, dan yang kedua, hukum Islam adalah hukum yang hidup dan dapat berkembang, dan yang ketiga, hukum Islam adalah hukum yang berdiri sendiri, dan tidak diambil dari hukum lain. Kemudian pada tahun 1951 diadakan seminar Paris yang membahas 5 persoalan, yaitu penetapan hak milik, pencabutan hak milik atau kepentingan umum, pertanggungjawaban pidana, pengaruh mazhab fikih satu sama lain, dan teori riba dalam Islam. Akhirnya terjadi perdebatan yang memberi kesimpulan bahwa 1. Dasar-dasar atau prinsip hukum Islam mempunyai nilai dari segi hukum yang tidak bisa diragukan lagi. Yang kedua, perbedaan aliran hukum Islam atau mazhab fikih dalam kesimpulan mengandung suatu kekayaan pengertian dan pengetahuan, serta kaidah hukum Islam adalah dapat memenuhi sebuah kebutuhan hidup modern serta dapat mempertemukan antara kebutuhan tersebut. Sekian, terima kasih.